Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Kali ini kita lagi ada di segmen Meracau Malam-Malam. Dan seperti biasa, gue Nathaniel Selvin akan jadi host kalian. Gue di sini gak sendirian karena gue ditemenin sama Lia. Halo. Lia di sini akan jadi co-host. Dan kita di sini akan bacain cerita kiriman dari teman-teman yang udah kita sadur dari berbagai sumber ya. Oke, cerita pertama ada dari Mbak Larasati. Ini akunnya @wanitabiasa164. Kejadian ini terjadi pada tahun 2000-an. Saat itu aku masih duduk di bangku sekolah SMP. Saat itu rumahku sangat ramai. Selain ada orang tuaku, ada juga nenek dan sepupuku. Kami tidur bertiga di kamar depan berhadapan dengan jendela yang mengarah langsung ke sebuah pohon mangga. Malam itu aku terbangun untuk mengambil selimut karena kedinginan. Kulihat samar-samar, jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Tiba-tiba, entah bagaimana, mataku tertuju pada jendela. Dan di jendela itu muncul bayangan seseorang yang di ujung kepalanya seperti ada kain yang dililit atau diikat. Setelah aku perhatikan lagi, tiba-tiba bayangan itu seperti meledekku. Badannya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Aku tersadar. Ternyata itu adalah pocong. Seketika itu juga, aku langsung berteriak dan semua orang jadi terbangun karena kaget. Tapi tiba-tiba bayangan itu pun hilang begitu saja. Besoknya, aku menceritakan kejadian itu pada papaku. Lalu papaku memanggil temannya yang adalah seorang pintar. Wajahku dibasuh dengan air garam yang sudah didoakan. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa aku tidak akan melihat hal itu lagi karena mata batinku sudah ditutup olehnya. Namun entah bagaimana, pada setiap malam yang sama, setiap malam Jumat, ternyata aku masih saja selalu mendengar suara dari jendela kamarku. Suara ketukan di kaca jendela. Atau terkadang aku juga mendengar suara seperti orang yang sedang loncat-loncat. Aku memang sudah tidak melihat bayangannya. Namun suara-suara aneh itu masih terus sering kudengar di setiap malam Jumat di jam yang sama. Beberapa bulan berlalu, tiba-tiba papaku jatuh sakit. Tapi papaku masih berusaha untuk bekerja. Dan setiap kali papaku bekerja, suasana rumah berubah menjadi mistis. Selalu aja ada teror. Pertama-tama, mamaku mendengar keran air kamar mandi yang menyala dengan sendirinya setiap malam. Padahal selama ini mamaku tidak pernah diganggu dengan suara-suara apapun atau penampakan apapun. Lalu aku pun mulai diganggu lagi. Yang awalnya tadi hanya suara-suara di kaca jendela atau di pintu kamar, sekarang bahkan aku bisa melihat gagang pintu kamarku yang bergerak sendiri, seperti ada sosok yang ingin memaksa masuk dari pintu yang sudah terkunci itu. Dan yang paling menyeramkan adalah, saat di malam hari ketika aku ingin tidur, tiba-tiba selimutku bergeser sendiri. Seperti ada yang menarik. Aku ketakutan dan berkeringat dingin. Kutarik selimutku hingga menutup kepala. Tiba-tiba kasurku bergerak, seperti ada orang yang manjat untuk naik ke atas kasurku. Karena penasaran, aku mengintip dari balik selimut. Samar-samar kulihat ada beberapa penampakan. Sosok-sosok itu terlihat begitu kerdil dengan tanduk di kepala mereka. Memakai celana putih seperti popok kain, dan mereka sedang mengelilingiku berputar-putar di atas kasur seperti sedang bermain. Aku semakin keringat dingin dan aku hanya bisa berdoa sampai akhirnya aku tertidur dalam ketakutan. Keesokan harinya aku menceritakan apa yang kulihat semalam pada orang tuaku. Ternyata mamaku juga merasakan diganggu setiap malam setiap kali papa tidak di rumah karena bekerja. 2 bulan berlalu. Sakit papaku semakin parah. Hingga akhirnya tidak sanggup lagi untuk bekerja. Dan penyakitnya selalu kambuh di tengah malam. Tapi ketika menjelang sore, setiap azan maghrib berkumandang, papaku mendadak sembuh.
Papa pernah berobat ke rumah sakit, namun tidak ada diagnosa apapun dari mereka. Mereka bilang papaku sehat-sehat saja. Di situ papaku mulai curiga. Dan akhirnya papaku menemui Pak Deku. Dan papaku dikenalkan pada seorang kakek tua yang ternyata dia adalah seorang pintar. Papaku diterawang, dan kata kakek itu, papaku terkena santet. Dan yang mengirimi santet ternyata adalah tetangga sebelah rumahku sendiri. Ternyata ia tidak hanya mengirimi santet, tapi juga gangguan-gangguan mistis lainnya yang aku dan mamaku alami setiap malam. Itu adalah ulah jin yang dikirimi oleh tetanggaku itu. Dan ternyata dia juga mengirimi buhul di bawah kasurku. Yang artinya dia berniat menyantetku setelah papaku. Pantas saja setiap pagi selalu ada belatung di depan pintu dan di bawah jendela kamarku. Dan ternyata sebelumnya memang pernah ada tetangga yang melihat ada bola api terbang ke atap rumahku di tengah malam. Dan pantas saja rumah tetanggaku ini suka tercium bau kemenyan. Akhirnya kakek ini menolong keluarga kami. Papaku akhirnya bisa disembuhkan. Rumah kami dibersihkan dengan mengadakan pengajian di tengah malam. Dan mengambil buhul di bawah kasurku. Kini papaku tahu siapa dalangnya. Dan papaku tidak mau membalas sama sekali. Kini rumahku sudah berubah menjadi tentram dan damai kembali. Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba tetanggaku itu datang. Entah apa alasannya. Tiba-tiba dia bersujud di kaki papaku dan meminta maaf dengan begitu penuh penyesalan. Kini semua warga di sekitar rumah kami tahu tentang apa yang dia lakukan pada keluarga kami. Sehingga mungkin dia merasa malu dan akhirnya memutuskan untuk pindah. Akhirnya pun dia mengakui bahwa dia menyantet keluargaku hanya karena dia merasa iri. Ya, begitu ceritanya dari Mbak Larasati. Jadi si Mbak Larasati ini ketemu orang pintar itu ada 2 ya? Iya, 2 kali ya. Yang pertama itu yang dia matanya dibasuh sama air garam, yang katanya udah nggak bisa lihat lagi, ternyata Yang buat nutup mata batin. Iya. Nah, yang kedua baru yang nyembuhin si papanya. Sebenarnya kalau kita berdiri dari POV-nya dia sih, ini sebenarnya cukup creepy dan menyebalkan ya, karena kayaknya terjadinya cukup lama gitu, selama beberapa bulan gitu kan. Soalnya dia udah bilang beberapa bulan berlalu gitu-gitu kan. Kayaknya nyebelin banget gak sih gitu digangguin tiap malam. Lu bayangin tiap malam lu mau tidur, habis itu dapat gangguan kayak itu. Jadinya kan kayak tiap malam sebelum kita mau tidur kan jadinya was-was gak sih? Iya, ya jadi kayak sih? Malam ini apa lagi nih gitu kan. Kayak nunggu jadinya kan. Jadi kayak kalau udah malam mau tidur itu jadinya deg-degan. Malam ini bakal gimana ya kejadiannya ya gitu. Iya sih, bener sih, kebayang. Udah gitu gradually gitu loh, dari suara terjadi penampakan. Itu teror sih. Itu bener-bener ganggu banget sih. Berarti yang dikirimin itu bukan cuma pocong kan actually? Iya, kan dia cepat cerita, dia bilang ada kayak makhluk kerdil naik ke atas kasurnya, berarti memang makhluknya lebih dari satu jenis gitu. Nah, makhluk itu apa juga nggak tahu nih, apakah kalau dibilang tuyul, kayaknya tuyul nggak gitu ya. Tuyul kan biasanya bukannya cuma nyuri ya? Iya, setahu kan? gue juga neror, cuma nyuri doang. Iya, kalau ini kan kayak sekelompok makhluk kerdil main-main di atas kasur gitu, entah itu loncat-loncat, lari-lari gitu ya. Cuma gue penasaran sih, si papanya Mbak Laras ini kerjanya apa ya? Soalnya ditulis, kalau dari cerita ini ditulisnya kerjanya itu malam gitu loh. Oh, kerjanya malam? Iya, kan tadi sempat dibilang kan. Tuh, mamaku juga merasa diganggu setiap malam ketika papa tidak di rumah untuk bekerja. Kerjanya apa ya? Malam-malam gitu. Coba kita pikir ya. Menurut lo apa? Yang paling dekat apa ya? Ini. Tapi hansip komplek. Nah, enggak dong. Ada poin berikutnya. Apa tuh? Kerjanya malam tapi sampai bikin tetangga iri. Oh iya, ya bener. Oh iya bener. Apa? Coba. Berangkat malam. Tapi tetangga iri. Apa ya? Menurut lo apa?
Gue sih kagak kepikiran ya. Gue mau bilang trading, tapi kan trading ya Bisa di rumah. Bisa di rumah kan. Atau nggak dia ini kali ikut kelas kriptonya Timothy Ronald. Tengah malam gitu ya. Siapa tahu. Emang Iya. iya sampai tengah malam? Apa tuh kerjanya? Ya Enggak nggak kan? dibilang Cuma sampai dibilang tiap malam. Tiap Mungkin malam. maksudnya lembur kali. ya mungkin juga Bukan berangkatnya kerjanya malam, Iya pulangnya sih. pagi. Mungkin juga sih. Maksudnya papanya tuh sering lembur gitu loh. Ya kalau lembur sampai bikin keluarga tetangga iri sih ya mungkin lah ya. Iya, Itu- kayak direktur perusahaan apa gitu Iya kan. bisa juga, bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Ya sebenarnya kalau mau dianalisis dari cerita bisa-bisa aja kayak dia bilang dia tidur di kamar yang berada depan dengan jendela yang mengarah ke pohon mangga. Berarti rumahnya ada halaman. Sampai ada pohon mangga kan nggak kecil ya, lumayan ya. Gede gitu. Berarti kan ada halaman ya. Ya orang punya lah, orang ada lah gitu. Ya mana tahu kan itu pohon mangga seberang tepi jalan, kita kan nggak tahu. Iya sih. Dia kan nggak bilang. Tapi kan asumsi paling sederhananya begitulah. Iya. Kok malah ngeributin pohon mangga sih? Tahu nggak jelas. Nih bahas pocong godek nih. Pocongnya meledek gitu kan, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Kenapa dia berasumsi kalau itu ngeledek sih menurut lo? Karena pocongnya goyang-goyang gitu. Iya kali, cuma gara-gara gitu doang gitu. Mungkin Iya kan? si mbaknya berharap pocongnya itu loncat-loncat, nggak goyang-goyang kali. Ya males kali gue jadi pocong juga kalau disuruh loncat di tempat juga males kali. Ngapain? Mending gue goyang-goyang biar di notice. Ini pocongnya caper nih. Tapi mbaknya keren loh, dia ngelihat pocong, dia tuh nggak ngerasa diteror, tapi malah ngerasa diledek. Iya nggak sih? Biasa orang kalau ngeliat gitu kan kayak ngerasa serem gitu kan, ngerasa Iya. diteror gitu. Tapi kan dia bilang dia langsung berteriak. Iya, tapi dia maksud gue tuh dia kayak perasaan dia yang pertama itu diledek gitu, bukan ngerasa kayak diteror atau Oh iya. apalah. Mbak Laras berarti agak sensitif ya. Ya kan, muda ini perasaannya. Oh aku diledek nih gitu. Gue sih nggak ngomong gitu ya. Tapi kalau misalnya orang ngirim santet gitu, bukannya makhluknya itu cuma satu jenis ya? Atau gimana sih sebenarnya? Biasanya sih gitu ya. Gangguannya itu bukannya cuma dalam bentuk satu jenis ya, misalnya contohnya sometimes kita dengar orang cerita kalau dikirimin teror apa sih makhluk halus ya, itu sebutannya selalu santet kah atau apa? Mungkin nggak selalu ya, cuman kan maksudnya untuk mempermudah itu ya udahlah di generalisir jadi santet gitulah. Oke. Nah jadi biasanya kalau kita dengar kayak gitu kan yang dikirim itu yang mereka sering lihat itu makhluk yang sama. Ya nggak sih, kayak contohnya kuntilanak, berarti ngeliatnya kuntilanak terus kayak gitu kan. Iya benar. Ya mostly kan seperti itu, atau makhluk yang wujudnya tuh apa gitu, tapi spesifik yang mereka lihat itu selalu makhluk itu gitu loh. Oh iya paham. Mungkin ada beberapa kemungkinan sih ya. Mungkin tetangganya ngirim beberapa kali, atau tetangganya menggunakan jasa beberapa dukun. Bisa juga kan, soalnya kayaknya kalau gangguan yang berkepanjangan sampai beberapa bulan gitu kayaknya udah terlalu apa ya, bukan gangguan biasa lah gitu loh. Jarang sih dengar orang maksudnya diganggu yang sampai selama begitu. Emang iya, bukannya biasanya kalau orang ngirim-ngirim kayak gitu tuh sampai target yang dituju itu either dia sakit ataupun amit-amit sampai meninggal. Bukannya gitu juga ya? tergantung. Maksudnya kan kadang santet juga ada paket-paketnya kan. Kayak cuma gangguin aja, bayarnya berapa duit lebih murah gitu, atau yang paket paling mahal harus sampai meninggal targetnya gitu, macem-macem. Kalau dilihat dari ceritanya dibilang tetangganya iri, berarti kemungkinan tetangganya orang yang lebih nggak punya. Ya berarti powernya mana sih gitu. Ya menurut gue sih kayak gitu. Atau dukunnya yang dia pakai dukun magang, makanya cuma jadi makhluk kerdil gitu kan, nggak tahu ya.
cuma ganggu gue. Bayangin nih, diganggu nih. Ini orang udah capek-capek ke dukun, wah, gue akan kirim gangguan. Terus kayak dikirim cuma makhluk kerdil loncat-loncat di atas kasur. Cuma ya, gitu ya doang. mungkin kita sebagai pengirim juga mesti spesifik, mesti nanya, Mbak Dukun, mohon maaf nih, ini kira-kira makhluk yang dikirim seperti kayak apa? kayak mana bentuknya, bisa pilih bentuk nggak gitu loh, Skillnya ada apa nggak gitu ya? display gitu atau dibikin mungkin sekarang kan udah canggih ya, ada tab segala macam bisa di swipe gitu. Oh iya. Jadi ada foto profilnya gitu. Nah ini cerita Mbak Laras berarti udah done ya, maksudnya gangguannya udah beres ya karena si pelakunya yang datang minta maaf. Nah ini minta maafnya kenapa juga nggak tahu nih. Siapa tahu dukun yang si kakek yang tadi nolongin keluarganya apa ya, ngebales si pelaku tapi nggak bilang-bilang, bisa jadi kan. Jadi dia ngerasa kapok sendiri gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin dibales sih, ya nggak sih? Nggak tahu juga sih, nggak dibilang soalnya. Cuma kan juga dibilang kalau nggak salah tuh tiba-tiba tetangganya yang datang sendiri kan. Iya ya. Berarti which mean mereka tuh nggak tahu actually siapa yang kirim. Oh kan tadi udah dibilang pengirimnya tetangganya. Oh mereka udah tahu dulu. Udah dari awal udah dibilang. Baru nggak lama tiba-tiba tetangganya datang minta maaf Iya. gitu ya. Iya. Ya mungkin dapat hidayah, nggak tahu. Ya mungkin lah, kena azab apa gitu kan. Iya kan bisa jadi kan. Terus soal buhul itu kayak gimana sih? Buhul tuh ikatan gitu, kayak apa ya? Kayak tau gak sih potongan kain putih yang entah itu dibungkus atau diikat gitu. Dalamnya tuh ada isinya. Untuk si buhul itu emang wajib ya buat sarana-sarana santet segala macamnya. Kalau misalnya nggak pakai buhul nggak bisa. Gue nggak tahu karena di buhul itu biasanya tuh ada apa? Bagian dari tubuh korban, misalnya entah rambut, kuku, terus ntar biasanya ada apa ya? Mungkin tanah kuburan kayak gitu-gitu, ada apalagi gitu-gitu. Nah itu dimasukin ke dalam si buhul itu. Kadang kayak gitu. Iya maksudnya kalau misalnya nggak ada buhul itu bisa nggak sih terjadi kayak gitu dikirimin sesuatu? Gue nggak tahu. Tapi selama ini biasanya selalu ada buhulnya. Oh. Gitu. Dan kalau buhul itu ditemuin dihancurin, udah lepas. Mungkin santetnya putus gitu mungkin ya. Mungkin. Iya kemungkinan. Karena itu media santetnya kan. Nah yang paling gini, yang pernah gue denger itu beberapa orang misalnya contoh. Dia pengen nyantet usaha lawan bisnis. Nah dia pakai tanah dilempar ke, anggaplah restoran misalnya, tanahnya tuh dilempar ke restorannya, entah itu dalam bentuk dibungkus pakai bul atau langsung tanahnya dilempar begitu aja. Nah yang pernah gue dengar adalah tanah ini kan diambil dari tanah kuburan, bukan tanah sembarangan gitu, maksudnya tanah pinggir jalan nggak ngefek kayaknya. Dia harus ngambil dari kuburan dan katanya kalau lu ngambil tanah dari dari makam orang yang mungkin semasa hidupnya jahat atau apa, itu efeknya lebih kuat ketimbang tanah yang lu ambil dari orang yang semasa hidupnya baik. Ya iyalah, lu mikir aja coy. Kayak lu mau ngejahatin orang tapi lu ngambil dari tanah orang baik gitu. Dari contohnya ya kayak ustadz gitu, orang-orang yang dihormatin gitu kan. Sepanjang hidupnya kita tahu dia sering berbuat amal, berbuat baik gitu kan. Lu pakai tanah kuburannya buat kejahatan. Makin diberkatin ya. Iya, yang ada diberkatin itu tempat. Iya toh. Makin berkah. Jatuhnya malah berkah. Iya. Ya mungkin itu juga kali ya alasan memang yang dipakai tuh tanah-tanah dari orang yang semasa hidupnya kelakuannya mungkin kurang baik gitu. Oke, jadi cerita ini dikirim dari Novi Dwi Utami @Novi_Dwi_Utami. Waktu itu, aku pernah kerja keluar kota. Nginep di salah satu hotel, lokasinya di Riau. Vibes hotelnya lowong banget. Kayak terlalu lega antara lorong-lorongnya. Terus kerasa super apek bau lorong dan kamarnya. Aku tidur sekamar sama seorang teman yang usianya lebih tua dariku. Di tengah malam, aku mendengar suara cangkir berdenting. Kayak lagi ada yang bikin teh. Sayup-sayup,
aku buka mataku. Kulihat memang ada yang berdiri di samping meja itu. Rambutnya panjang. Kupikir sudah pagi. Kak A lagi bikin teh nih. Jadi aku nggak curiga sama sekali. Karena memang temanku itu rambutnya panjang. Pagi harinya pas sudah bangun, aku duduk di dekat meja itu sambil minum air putih. Tapi aku menyadari sepertinya ada yang aneh. Loh kok cangkirnya masih rapi? Karena memang meja juga sudah rapi sekali, seperti gak ada tanda-tanda semalam habis dipakai. Yang tadinya masih loading, langsung merinding semua bulu kudukku. Akhirnya aku berusaha menepis ketakutanku itu dengan cara buru-buru siap-siap berangkat kerja. Pas di site, akhirnya aku baru berani cerita ke Kak A. Dia kaget sekali mendengar cerita itu. Apalagi setelah aku perhatikan, ternyata rambut dia cuma sepinggang. Sedangkan yang kulihat semalam, rambutnya panjang banget dan ngembang. Dan terlihat agak berantakan. Dan menjelang siang, aku sakit demam, sakit kepala, dan mual. Selama 20 tahun hidup, baru kali ini ngalamin cerita horor. Aku termasuk orang yang pemberani sebenarnya, tapi kalau ingat-ingat cerita ini selalu merinding lagi. Thank you Novi Dwi Utami buat kiriman ceritanya ke kita. Oke. Ya, dia milih hotel begini ya, hotel tua ini mah. Ya kalau mungkin dia dari bilang. office kali, kan namanya juga tugas kan. Biasanya kan semua facility kalau kayak gitu kan disiapin dari si office gitu loh. Iya, cuma request lah lain kali Mbak Novi ya supaya hotelnya yang bagusan lah gitu. Kayaknya Oyo atau Red Door biasa juga nggak seserem ini dah. Ini serem banget kayaknya. Seremnya dalam bentuk lain. Iya. Cuma lucu nih, dia kan bilang setelah aku perhatikan ternyata rambut si Mbak A itu cuma sepinggang. Anjir, berarti yang dia lihat itu semana sepinggangnya kan udah panjang ya. Cewek aja kayaknya nggak banyak yang sepinggang. Ada sih temen gue dulu waktu sekolah ya, waktu SD. Horor. Ada yang jatuh. Sorry ya guys, lightingnya jatuh sendiri nih. Ini nggak kita apa-apain, dia jatuh sendiri deh. Oke, lanjut. Jadi gue punya temen cewek, rambutnya panjang, segini, bener-bener sampai yang sepinggang gini. Udah gitu lu bayangin, dia itu selalu, jadi gaya rambutnya itu selalu sama dari SD. Gue inget banget, lu bayangin dari kelas 4 sampai kelas 6. Kita kan sekelas tuh bareng mulu. Jadi rambutnya itu selalu diikat ke atas terus dikepang. Gimana bentar? Diikat ke atas. Lu Diikat tau gak sih di ponytail, iya, tapi dikepang. Ponytail kan bisa agak atas belakang nih. Yes. Udah gitu dikepang. Oh, si ponytailnya itu dikepang? Iya, dikepang. Okay. Lu bayangin kalau dia sekali gerai itu sepanjang apa, coy? Sorry, itu sepinggang dalam kondisi digituin? Yes. Oh, panjang dong. Panjang, iya. Panjang banget. Oh, makanya iya. gue bilang, ya ada orang kayak gitu. Iya, cuma maksud gue kan nggak banyak lah. Iya sih. Kan kayaknya cewek struggle kalau rambut panjang, rontok gitu kan. Karena berat rambutnya kan. Gila, ini makhluk lebih panjang dari itu gitu. Tapi gue penasaran sih, ada nggak sih kuntilanak rambutnya tuh di bob gitu? Nah itu gue nggak tahu ya. Pixie gitu. Oh, pixie lebih ngeri lagi ya? Iya. Lebih pendek dari bob kan? Ada nggak sih? Gue nggak tahu ya. Kayak wewe gombel segala macam itu kan identik kayak cewek, iya kan? Terus rambutnya tuh acak-acakan, panjang, ngembang, iya nggak sih? Iya kan? Kalau wewe gombel, gue nggak tahu ya deskripsi soal rambutnya gimana ya. Yang gue tau panjang mah tetenya panjang. Tetenya sampai tanah. Tapi gitu. I mean kayak mostly kan orang kayak gambarin wewe gombel segala macam kan kayak gitu kan, nggak ada yang bilang rambutnya tuh kayak silky, tertata rapi. Enggak lah, kalau silky mungkin enggak. Tapi ini yang apa sih? Tahu ini nggak? Gollum yang di Lord of the Rings gitu yang rambutnya jarang-jarang gitu, cuma sepetak-sepetak kayak gitu, itu wewe gombel. Oh gitu, wewe gombel rambutnya kayak gitu. Ada yang menggambarkan kayak gitu juga, jadi mungkin rambutnya secara dunia perhantuan tuh nggak secantik kuntilanak lah. Lu belum pernah lihat? Kalau wewe gombel belum. Berarti yang lain pernah ya?
beberapa mungkin udah ya, katalognya tuh udah unlock gitu. Ya. Kalau WW Gombel belum nih, karena WW Gombel kan targetnya anak kecil biasanya. Oh iya. Iya kan, WW Gombel targetnya anak kecil kan. Udah Yang bukan anak kecil ya? iya, anak tua. Ya begitulah. Nggak tahu ya kalau apa ya, kuntilanak model rambut yang aneh-aneh nggak pernah tahu sih. Paling cuma kayak rambutnya panjang, berantakan, gitu-gitu. Itu pun kayaknya nggak pernah kedengeran kayak berita atau cerita kuntilanak rambutnya misalnya warna rambutnya coklat gitu. Nah iya ini menarik nih. Gini ya, kan katanya kalau makhluk-makhluk halus kayak gitu kan dari orang yang dalam tanda kutip sampai meninggalnya karena misalnya contohnya apalah dibunuh atau apalah dengan nggak damai meninggalnya, nggak kan? wajar gitu-gitu ya. ya. Meninggalnya nggak wajar. Terus mereka jadi kayak kalau cewek jadi kuntilanak gitu ya? Iya nggak sih? Kalau kuntilanak itu kan ini gue nggak tahu ya apa bener atau salahnya, tapi yang setahu gue kuntilanak itu sejarahnya adalah dia meninggal ketika melahirkan. Entah mengandung atau pas proses melahirkannya meninggal, pokoknya intinya gitulah, berhubungan sama kehamilan lah gitu. Oke. Soalnya kayak misalnya zaman sekarang nih kita dengar di suatu tempat ada kejadian pembunuhan atau apapun itu, habis itu misalnya contohnya si korban ini perempuan, terus biasanya kan dibilang ada penampakan, ya kan? Ya sering kayak gitu. Nah berarti itu kan beda dari kuntilanak kan actually? Harusnya beda gitu, maksudnya kuntilanak kan selama ini selalu dikaitkan dengan wanita bergaun putih atau merah. Ya atau merah atau kuning, yang umum sih putih sama merah. Pada akhirnya kita juga sering dengar cerita soal penampakan perempuan yang diduga kuntilanak bajunya nggak putih atau merah, kayak navy blue ada, baju hijau atau daster kuning gitu-gitu ada juga cerita-cerita kayak gitu. Jadi menurut gue kayak gitu-gitu kayaknya bukan kuntilanak sih. Berarti sebenarnya benar-benar bisa dikategorikan kuntilanak itu kayak wanita yang pada masa hidupnya meninggal sewaktu melahirkan gitu atau mengandung gitu. Seharusnya karena asal ceritanya dari situ. Jadi mungkin kayak karena waktu segala macam jadi ada pergeseran makna, jadi tiap semua hantu wanita yang cewek itu dianggap sebagai kuntilanak, which is itu tuh nggak benar gitu ya. Iya. Kayak ya udahlah untuk menggampangkan penyebutannya, ya udah yang cewek disebutnya mungkin kuntilanak kayak gitu-gitu pada umumnya gitu. Kan sama lah kayak di luar negeri juga, kayak di US ada white lady. Ya kan? Ya kalau orang Indo kesana kebetulan ngeliat white lady juga mungkin disebutnya kuntilanak karena kebetulan secara deskripsi mirip kan, putih gitu kan. Tapi bukannya itu sama ya? Menurut gue sih beda ya. Karena secara sejarah awal proses kemunculannya beda. Gitu loh. Setahu gua. Nah, kalau gitu misalnya di luar negeri nih, ada yang meninggal waktu melahirkan, jadinya apa dong? Ya gua nggak tahu penyebutannya apa kalau di sana. Kan masing-masing negara punya. Di punya. luar negeri kayaknya nggak pernah ada sebutan buat kayak gitu deh, ya nggak sih? Yang gua tahu tuh ada Thailand, ada Jepang, ada negara yang mungkin negara-negara yang mistisnya kuat juga ya. Thailand sama Jepang kan salah dua negara yang mistisnya kuat. Ada. Cuman kalau lu tanya namanya 80. apa? Hah? 80. Apa 80? Salah dua kan? Ya kalau soalnya ya, betul. Ada gitu, maksudnya setan yang basisnya meninggal karena melahirkan tuh ada. Cuman namanya gua nggak tahu lah. Itu menyebutnya kan susah gitu. Ada, setahu gua ada. Dan tapi kayak di setiap cerita mistis dari negara-negara, semua negara itu ada gitu. Ada. Iya, makanya ini menarik. Karena kayak kalau misalnya kita ngomongin kuntilanak, kenapa tuh kayak template, iya kan penampilannya kan? Iya. Benar. Gue sih percaya gini ya, maksudnya makhluk-makhluk
kayak gitu tuh di setiap negara tuh berangkat dari kebudayaannya, kulturnya gitu-gitu. Oh kalau di Indonesia sendiri misalnya contoh di tanah Jawa sama tanah Bali, tanah Kalimantan ada beberapa makhluk yang secara spesifik beda banget nih. Kayak misalnya di Kalimantan itu ada namanya apa sih kuyang. Kalau di Bali ada namanya rangda atau ada juga leak. Dan itu kan maksudnya yang di Kalimantan nggak ada di Bali, yang di Bali juga nggak ada di Kalimantan, ya kan kayak gitu. Jadi kayaknya ya memang berangkat dari kepercayaan mungkin masyarakat setempat, culture di situ ngebentuk ngebentuk visual seperti itulah gitu. Kayak Jepang lah kan tahu tuh ada apa hantu kappa yang kura-kura gitu kan, yang kepalanya ada bunga apa gitu. Terus ada yang payung gitu kan. Kalau dipikir apa sih gitu, hantu bentuk payung gitu. Pasti ada, maksudnya di sana tuh ada kepercayaan apa tentang payung atau kura-kura yang kita nggak tahu gitu loh. Tapi menurut gua yang paling keren dari Jepang itu Yuki Onna sih. Yuki Onna itu yang Wanita salju, Yuki Onna. Oke. Bukan yang toilet apa sih itu namanya? Hanako, yes, yang toilet Hanako. Ya gue bilang kalau Jepang tuh unik-unik sih, maksudnya variatif banget gitu. Iya. Menurut gue keren sih Yuki Onna itu. Iya. Sebenarnya di Indo tuh banyak loh. Gue pernah sempat lihat satu gambar ya tentang mapping makhluk Indonesia. Ternyata tuh kalau didaftarin tuh ada 50-an atau 60-an makhluk gitu. Terus gilanya ada konten kreator juga yang suka ke daerah-daerah masing-masing daerah dari asal makhluk itu buat nyari. Walaupun mungkin nggak ketemu semua atau apa gitu. Keren ya. Ada tapi kayak nangkep Pokemon jatuhnya ya. Iya benar seru juga. Ya. Kayak zaman Pokemon Go ya. Seru ya. Iya benar. Ada ini, ada gambarnya. Daripada nangkep Pokemon mendingan nyari gituan kan. Anjir, niat banget keliling Indonesia cuma buat nyariin. Keren woi, biasanya orang bilang keliling Indonesia buat apa? Kuliner, iya. Bener. Nyari terus tempat wisata. Ya kan? Ini nyari makhluk halusnya, keren. Ya kemungkinan ketemunya juga kan seberapa besar sih gitu loh. Iya, tapi itu yang bikin menarik kan. Iya. Ya cuma begitulah. Ya mungkin karena budayanya kaya ya Indonesia ya. Iya. Culture-nya tuh banyak banget kan. Jadi setiap daerah punya punya mitologinya masing-masing lah mungkin gitu. Thank you ya, ini untuk Mbak Laras dan Mbak Novi udah ngirim cerita buat kita, jadi bisa kita bahas, bisa jadi bahan obrolan nih di sini. Buat teman-teman yang pengen ngirim-ngirim cerita juga buat kita bacain, atau teman-teman yang pengen datang ke studio untuk langsung jadi narasumber ngobrol sama kita, silakan ada linknya di bawah ya, kalian bisa akses di situ, bisa isi di situ. Nah, konten video meracau malam-malam kali ini mungkin sampai di sini aja ya, Iya. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dah. Bye.